Teringat apa yang diajarkan iman Katolik tentang sakramen Maha Kudus. Itulah Yesus Kristus di sana dalam hosti. Dia yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Termasuk aku, seluruh dirinya ada di sana. Ini adalah cuplikan suara dari Pastor Timothy G. Watt. Timothy adalah seorang Protestan yang sangat fanatik. Dia adalah seorang pendeta. Sekian lama dalam pelayanan sebagai pendeta Protestan, beliau selalu mengalami kegalauan batin karena ingin mencari sebuah kebenaran hakiki. Akhirnya dia temukan apa yang dia cari selama ini, yakni Yesus yang hadir nyata dalam hosti kudus, dalam ekaristi dan adorasi. Dia memutuskan pindah menjadi Katolik dan menjadi seorang imam. Beliau mengatakan karena kekuatan sakramen ekaristi telah mengubah seluruh hidup saya dan cara pandang saya. Seperti banyak dari Anda, saya telah tinggal di berbagai negara dan kota dalam hidup saya. Meskipun saya menjalin persahabatan penting dan langgeng di sepanjang jalan, saya tidak pernah merasa benar-benar memiliki. Bertahun-tahun yang lalu, saat mengemudi di kota itu, saya kebetulan menemukan sebuah gereja Katolik. Pintu depan terbuka, dan saya merasa seolah-olah seperti diundang masuk. Saya tidak memiliki pembentukan spiritual dan tidak mempraktikkan agama apapun pada saat itu. Namun, begitu di dalam, saya merasakan dengan kuat bahwa saya berada di tempat yang seharusnya saya berada. Saya tidak mengerti mengapa, tetapi saya tahu inilah tempat saya seharusnya berada. Ternyata, kelompok tersebut berkumpul untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Saya tidak mengerti apa itu, jadi saya menerimanya sebagai pengalaman berharga. Timothy telah menemukan apa yang dia cari, yakni gereja Katolik. Di dalam gereja Katolik, Kristus hadir secara real dalam Ekaristi Kudus. Bertahun-tahun kemudian di gereja episkopal, saya mengembangkan iman yang dalam dan teguh kepada Yesus Kristus, dan saya ditahbiskan sebagai imam dalam denominasi tersebut. Saya setia dalam belajar, khusyuk dalam ibadah, dan konsisten dalam pelayanan saya. Dan saya mengalami banyak pengalaman yang menyenangkan sepanjang jalan. Namun anehnya, hati saya tetap gelisah. Saya teringat apa yang ditulis oleh Santo Agustinus dalam pengakuannya. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai mereka beristirahat dalam-Mu. Saya bisa mengidentifikasi dengan kutipan yang sangat terkenal ini. Hati saya gelisah, saya ingin istirahat, saya ingin hati saya diperbaiki, saya ingin akhirnya merasa memiliki. Aku kembali ke tempat di mana aku pertama kali merasakan rasa memiliki yang sejati, adorasi sakramen Maha Kudus. Aku bukan seorang Katolik dan tidak tahu berapakah menghadiri adorasi, tidak menghormati mereka yang berkumpul, atau mungkin bahkan kepada Tuhan. Namun, saat aku duduk di sana mengamati hosti, aku teringat apa yang diajarkan iman Katolik tentang sakramen Maha Kudus. Itulah Yesus Kristus di sana dalam hosti. Dia yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Termasuk aku, seluruh dirinya ada di sana. Bukan hanya sebagian darinya, atau pengingat tentangnya, atau simbol darinya, seluruh dirinya, seluruh tubuhnya, seluruh darahnya, seluruh jiwanya, seluruh keilahiannya, tepat di depan saya, menawarkan dirinya secara bebas kepada semua yang ingin menerima seluruh dirinya. Itu membuat saya terpesona. Hati saya akhirnya merasa tenang. Saya ingin masuk, saya ingin tetap tinggal. Untuk komuni kudus pertama saya di gereja Katolik, dan setiap kali sejak itu, hati saya tetap tenang. Esensi sejati dari iman Katolik kita adalah mendekat kepada Tuhan dalam Kristus. Kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa secara harfiah mendekat kepada Tuhan dalam Kristus dengan menerimanya dalam Ekaristi Kudus, atau dengan mengunjungi Tuhan Yesus dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Sesederhana itu. Saudara-saudara terkasih, apakah Anda merasa tidak memiliki tempat? Apakah hati Anda gelisah? Terbanglah kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus. Pergilah sekarang, Dia menunggu Anda di sana, seluruh dirinya untuk seluruh diri Anda. Itulah kesaksian iman yang luar biasa dari Pater Timothy G. Watt. Bukan hanya Pater Timothy G. Watt saja, banyak tokoh-tokoh besar Protestan akhirnya kembali ke pangkuan gereja Katolik. Mereka telah menemukan kebenaran iman hakiki akan Yesus Kristus yang hadir nyata dalam sakramen-sakramen.
Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup kaum Kristiani.